Sehingga kalau ngomong, ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah pertanyaannya adalah, ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri, kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita, adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Sudah pasti. Saya berikan contoh. Saya berserah diri pada Allah menggunakan mikrofon ini. Yang punya aturan tentang mikrofon ini siapa? Berarti kan perusahaan mikrofonnya dong. Punya standarisasinya, ada SOP-nya. Ya. Maka ketika kita berserah pada Allah menggunakan mikrofon ini, maka secara SOP saya mentaati aturan yang diterapkan oleh yang punya mikrofon. Saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah. Saya mengikuti pemilihan kepala daerah, saya berserah diri pada Allah, berpasrah. Itu secara spiritual, secara ruhania. Secara material kan saya harus ikut debat, harus ikut kampanye. Yeah. Berarti yang ditaati, yang dikatakuti oleh saya siapa? KPU sama Bawaslu. Apakah saya takut sama KPU dan Bawaslu taat, kemudian saya menjadi musyrik? Kan materialnya harus ikut. Ketika kita naik pesawat, kita berserah pada Allah. Kan kita harus ikut dong aturan di pesawat. Nah, ketika kita tinggal di bumi ini, di alam ini, kita taat pada Allah. Jadi kita harus mengikuti hukumnya siapa? Ya hukumnya alam. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada alam dengan hukumnya.